Hmm. Halo guys, namaku Fahri. Kali ini aku mau membuat cerita tentang betapa kejamnya ratu di Madagaskar, yaitu Ratu Rana Valona pertama. Rana Valona pertama. Ia lahir dengan nama Labodouandrianam Poinemerina atau Ramavo sekitar tahun 1778 sampai dengan meninggal tahun 1861. Ia juga dikenal sebagai Rana Valo Manjaka I, adalah penguasa Madagaskar dari tahun 1828 hingga 1861. Ia menjadi ratu setelah meninggalnya suami mudanya, yaitu Radama I, awal mula menjadi ratu. Ketika ayahnya mengetahui rencana pembunuhan calon raja Andrianam Poinemerina, Ramavo memberitahukan hal ini kepada majikannya. Alhasil, rencana itu gagal. Dan sebagai ucapan terima kasih, Andrianam Poinemerina mengadopsi Ramavo sebagai putrinya sendiri. Selain itu, dia juga sudah merencanakan agar ia dinikahkan oleh putranya, yaitu Radama. Dengan demikian, ketika Radama menjadi Raja Radama pertama, Rana Valona menjadi yang pertama dari 12 istrinya. Dalam posisi ini adalah anak-anaknya yang akan mendapatkan pewarisan tahta dari kerajaan Madagaskar. Namun, Raja Radama dan Rana Valona tidak pernah menghasilkan anak. Ini bertambah buruk ketika sang raja atau suaminya meninggal karena terserang dengan sifilis. Pewaris yang berhak atas tahta kerajaan adalah Pangeran Rakotobe, yaitu keponakan dari Radaman. Namun tradisi Malagasy tetap menganggap jika Rana Valona melahirkan anak meski bukan keturunan dari Radaman, ia tetap bisa menjadi pewaris tahta di kerajaan Madagaskar. Rana Valona yang menjunjung tinggi nilai tradisionalis mendapatkan banyak dukungan dari rakyat-rakyatnya yang tradisionalis. Lebih jauh, dia juga mampu mengumpulkan cukup banyak militer untuk menjaga kerajaannya pada beberapa hari pertama setelah meninggalnya suaminya. Akhirnya, Rana Valona dinobatkan menjadi ratu pada tanggal 12 Juni 1829 untuk menggantikan posisi suaminya. Tindakan yang dilakukan. Setelah berkuasa, tindakan pertama yang dilakukannya adalah dengan membunuh Rakotobe dan ibunya beserta dengan banyak kerabatnya. Jadi setelah dia itu naik tahta, dia itu langsung membunuh keluarga kerajaan. Bayangkan, wow, habis naik tahta langsung membunuh. Cara menjalankan pemerintahannya menjadi brutal di bawah kekuasaannya.
Rana Valona berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisionalis yang menjungkir balikkan hampir semua kebijakan yang suaminya berlakukan. Dia mengusir para misionaris, menghentikan perjanjian perdagangan dengan Prancis dan Inggris, serta berjuang melawan serangan angkatan laut Prancis. Jadi setelah dia itu dinobatkan menjadi ratu, dia membunuh semua anggota kerajaan, keluarga kerajaan, dan dia juga mengubah semua kebijakan yang suaminya berlakukan dengan susah payah. Untuk menghukum warganya yang patut dicurigai, dia mengharuskan mereka untuk memakan kulit ayam diikuti dengan tanaman kacang. Tanaman kacang itu akan membuat mereka muntah dan mereka harus mengeluarkan 3 kulit ayam yang mereka makan tadi untuk membuktikan bahwa dia itu merupakan kesetiaan diri gitu. Suatu saat kekasihnya ketahuan berselingkuh dan dia menolak untuk melakukan hukuman tersebut, sehingga segera Rana Valona membunuh kekasihnya itu dengan cara menusukkan benda tajam pada leher kekasihnya. Setelah pertempuran melawan Prancis dan Inggris, Rana Valona juga memamerkan 21 kepala warga Eropa dipajang tertusuk di ujung tombak untuk memperingatkan musuh-musuhnya. Jadi habis perang, kepalanya ditusuk dengan tombak terus dipajang. Konon pertempuran dimenangkan terutama karena rakyat Madagaskar itu beruntung. Kenapa beruntung? Karena banyak orang Eropa yang terkena penyakit malaria. Dalam kerajaannya, Rana Valona juga melarang praktik kekristenan yang didukung saat pemerintahan suaminya. Pada tahun 1835, dia mengatakan bahwa dia menghormati kebebasan beragama orang asing, tapi tidak untuk rakyatnya sendiri, dan menghukum siapapun yang melanggar aturan tersebut. Banyak orang Kristen asing yang melarikan diri, meninggalkan tanggung jawab membayar pajak, pemenjaraan, penyiksaan, dan eksekusi. Pada satu titik, Rana Valona memerintahkan agar 15 pemimpin Kristen dieksekusi dan banyak lagi penganiayaan atas alasan agama. Ada lebih dari 10.000 orang atau mencapai 75% dari populasi Madagaskar yang dieksekusi di masa pemerintahan Rana Valona pertama, yang disebabkan karena latar belakang kepercayaan rakyatnya. Jadi hanya gara-gara latar belakang kepercayaan rakyatnya atau agama rakyatnya, Rana Valona rela membunuh ribuan orang hanya untuk itu. Bayangkan guys, kan gak masuk akal gitu loh. Konon katanya, korban tewas yang terkait dengan Rana Valona tidak berhenti sampai dengan kematiannya. Pada tanggal 16 Agustus 1861, Rana Valona meninggal dunia di istana Manjaka Miadana di Rova Antananarivo. Jenazahnya dibaringkan
di dalam sebuah peti yang terbuat dari perak di sebuah makam di kota kerajaan Ambohimanga. Selama upacara pemakamannya, sebuah percikan secara tak sengaja menyalakan mesiu yang akan digunakan dalam upacara pemakaman, sehingga memicu ledakan dan kebakaran yang menewaskan sejumlah hadirin dan menghancurkan 3 kediaman kerajaan di bagian Nanjakana yang menjadi tempat digelarnya upacara tersebut. Bayangkan guys, jadi dia tuh kayak dari hidupnya, dari dia jadi ratu, dia mulai melakukan aksi-aksinya, aksi pembunuhan itu, jadi dia kayak memperketat gitu loh, gak terlalu disiplin gitu. Itu kayak, oh itu, dia nggak taat peraturan, langsung dieksekusi, dia bunuh gitu. Kayak semua tuh kayak harus sesuai dengan keinginan dia gitu. Sampai-sampai di saat pemakaman dia pun juga menewaskan beberapa hadirin dan juga merusak 3 bangunan kediaman. Oke guys, sekian cerita dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah agar aku lebih semangat membuat video lagi. And see you next video. Bye.